Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Selamat pagi Mitra Pas, apa kabar pagi ini? Halo, saya Rifanili hadir di program spesial Buah Hatiku kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Rumah Steven Jatanggayang Chapter Pati Mitra Pas, dan tentunya banyak hal yang nanti akan disampaikan karena sesaat lagi kita akan menyimak, kita membahas tentang kapan anak belajar membaca. Nah, ini yang cukup penting Mitra Pas karena sering ya kita dapat dapat pertanyaan, kok pada saat setelah selesai TK langsung ada tes untuk masuk SD baca ini itu, kadang malah baca koran segala macam. Saya dapat informasi seperti itu loh Mitra Pas ya, padahal saya pernah dengar bahwa anak-anak tidak boleh calistung. Nah, bahasa yang paling sering digunakan calistung, membaca, menulis dan menghitung sejak usia TK, karena TK namanya taman kanak-kanak ini kan main-main seperti itu ya. Untuk itu sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita yang tentunya bisa Anda ajak konsultasi. Saya buka melalui SMS dan WhatsApp dari sekarang di 02953855877 yang pengen telepon, SMS WhatsApp di 085277999101. Dan pagi ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Pagi ini ada Bunda Hayati Ahmad dari Rumah Steven Jatanggayang Chapter Pati. Ups, kencang banget Bunda. Oke, dipelin dulu dikit ya. Pelan-pelan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rawuh juga bersama kita ada Bunda Eka juga dari Rumah Steven Jatanggayang Chapter Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda pagi ini? Alhamdulillah. Ya, ini yang cukup menarik karena kita membahas tentang kapan si anak belajar membaca. Bener nggak dari TK nggak boleh atau bagaimana nih semestinya? Mohon pencerahannya Bunda, monggo. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, sebelumnya mengucapkan ini dulu ya, sapa pagi karena sudah lama ya Bun ya. Mohon maaf karena memang beberapa kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan, jadi beberapa waktu tidak hadir untuk berdiskusi bersama-sama gitu ya. Selamat pagi, selamat cerah ya pagi hari ini, suasananya masih cerah, nanti semakin lama semakin memanas sekali, jadi cuaca juga sangat berpengaruh terhadap emosi kita sebetulnya dan emosi anak-anak. Kalau ini sih sebetulnya malah merindukan mendung ya Bunda ya. Iya, sangat merindukan mendung ya, bagaimana sebetulnya kita juga harus mensyukuri, sebetulnya kadang-kadang kan kita protes gitu. Nah, tepat sekali bahwa hari ini kita akan membahas tentang kapan sih sebetulnya anak mulai belajar membaca. Itu penting sebetulnya diketahui kita orang tua ataupun kita sebagai orang yang terjun di dunia pendidikan atau dunia parenting, bahwa sebetulnya membaca itu apa sih? Kita mengerti dulu artinya Bunda. Membaca merupakan sebuah keterampilan hidup sebetulnya. Keterampilan hidup yang digunakan untuk mengukur kemampuan, berbagai macam kemampuan. Dari pengertian kemampuan adalah kemampuan menangkap informasi, kemudian kemampuan untuk memberikan informasi, kemampuan untuk memberikan feedback, itu juga karena keterampilan membaca. Nah, tetapi kadang-kadang yang sering kita menjadikan momok adalah kita terpaku bahwa membaca itu adalah huruf demi huruf yang harus kita ajarkan, ya gitu. Nah, kapan sebetulnya anak-anak kita itu bisa untuk diterapkan membaca? Kita mengetahui bahwa sebetulnya ada masa-masa golden age, atau kita juga sering sekali beranggapan bahwa semakin anak berusia muda itu semakin gampang diatur, semakin gampang banget dikasih informasi, karena anak-anak itu masih otaknya belum terkontaminasi dengan hal-hal yang berat, belum memikirkan sesuatu yang berat. Jadi kita beranggapan bahwa golden age itu di antara usia 2 sampai dengan 6 tahun itu atau 5 tahun itu masih pada usia yang gampang sekali diajarkan untuk membaca. Tetapi apakah betul membaca itu hanya huruf demi huruf atau disusun huruf-huruf menjadi kata demi kata?
itu disesuaikan dengan usianya, bahwa tahapan-tahapan dalam belajar membaca itu juga tidak luput dari disesuaikan dengan usianya dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing karakter anaknya. Kemudian juga disesuaikan dengan kemampuan orang tua menciptakan sebuah lingkungan. Apakah lingkungannya itu dipaksakan disetting untuk cinta membaca, mengetahui bacaan melalui cerita, melalui gambar itu dari sejak awal, atau orang tua itu sudah langsung memberikan artian membaca itu sudah langsung huruf ke huruf, kemudian menyusun huruf menjadi kata, kemudian kata disambung dengan kata menjadi kalimat gitu. Jadi lingkungan itu penting, menciptakan lingkungan untuk anak-anak itu mengetahui membaca. Kesimpulannya adalah di awal bahwa membaca itu adalah sebagai keterampilan hidup, itu dimulai dari pertama dari lingkungan yang disesuaikan dengan usianya, kemudian disesuaikan dengan kemampuannya, kemudian juga disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang paling sederhana, yang paling bisa dimengerti oleh anak-anak. Nah, ada beberapa urutan nanti. Setelah ini Bunda Cahyati Ahmad akan memberikan materi intinya untuk bagaimana tahapan usia membaca di antara 2 tahun, kemudian 3 tahun, 4 tahun, dan sampai dengan 5 tahun itu tuntas membaca. Tentunya di usia yang paling awal itu membacanya dengan gambar dulu ya Bun, bahwa ternyata gambar itu Bunda, gambar itu bisa dibaca. Jadi bukan hanya sekedar tulisan huruf tapi gambar itu ternyata sudah bisa dibaca. Kemudian dari gambar, tentunya itu di usia yang sangat muda ya, gambar itu bisa dibaca. Yang membacanya siapa? Yang membacanya awalnya adalah orang tua, kemudian dengan menceritakan, kemudian anaknya akan merespon, kemudian nanti anaknya akan tertarik. Itu mulai awalnya. Nah, untuk yang berikutnya monggo Bunda Cahyati Ahmad disambung. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pas FM yang sudah duduk manis di meja kerjanya masing-masing, ataupun bunda-bunda yang ada di rumah yang tetap stay di program Buah Hatiku pada pagi hari ini. Nah, sebenarnya kalau ada pertanyaan ketika anak kita mau mendaftarkan di sekolah dasar, ini yang sering banget terjadi. Anak saya belum bisa membaca Bun, tapi di SD, katakanlah di SD sedikit dalam tanda kutip agak menyayangkan ketika anak itu belum siap nantinya menerima materi-materi yang ada di SD, sehingga mau tidak mau seolah-olah anaknya harus dipaksa bisa membaca pada saat itu juga. Nah, sebenarnya ini juga menjadi satu kebingungan ataupun simalakama ya. Sebenarnya anak-anak membaca itu di kapan sih yang sesuai dengan pasnya? Betul sekali bahwa tadi sudah dijelaskan, membaca itu tidak hanya sekedar kita memahami rangkaian huruf per huruf, tidak hanya sekedar itu. Tapi membaca itu adalah aktivitas otak sebenarnya Bunda. Aktivitas otak yang mana sama seperti anak-anak itu belajar mendengarkan. Cuman ini melalui sensoriknya, melalui penglihatannya. Kebiasaan ini loh yang sebenarnya harus dibangun. Kita rubah dulu mindset kita. Membaca itu apa? Ya, tadi ya Bunda, kegiatan otak merangsang otak lewat sensorik. Sama halnya ketika anak-anak mulai belajar mendengarkan kalimat per kalimat yang diucapkan oleh orang tua ketika dia sudah mulai mengenal suara-suara. Adek, oh dah itu suara ibu ya. Terus ada adek, suara bapaknya. Atau yang lainnya, dia sudah mulai mengenal kalimat-kalimat itu. Dan berarti melalui indera pendengarannya dia sudah belajar. Sama halnya yang namanya membaca, itu adalah kegiatan otak kita untuk mengenal beberapa hal yang ada di depan kita melalui sensorik itu sendiri. Dimulai sejak kapan? Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa tentang seorang anak yang tadinya disebut oleh masa-masa emas ataupun golden age adalah di usia kurang dari 5 atau 6 tahun. Bahwa pada dasarnya anak pada usia 5 tahun akan sangat mudah menyerap informasi dalam jumlah yang luar biasa banyaknya.
Itu anak di usia 5 tahun. Berarti lebih rendah lagi, kurang dari 4 tahun akan lebih mudah dan lebih efektif kembali lagi. Dan di usia 3 tahun itu jauh lebih efektif dan lebih mudah lagi untuk menerima ataupun menyerap informasi. Itu anak-anak. Jadi pada usia seperti itu, benar saja ketika disebut masa-masa keemasan anak-anak dalam menyerap informasi yang memang ada stimulus ataupun rangsangan yang diciptakan dari lingkungan dia berada. Anak di bawah 5 tahun juga bisa menangkap informasi dengan kecepatan yang luar biasa. Tanpa kita sadari, kita berbicara apapun itu sangat mudah direkam oleh dia. Kita melakukan apapun itu sangat mudah direkam oleh dia. Tanpa kita sadari, berarti adalah anak di bawah 5 tahun juga bisa menangkap informasi dengan kecepatan yang luar biasa dibanding dengan anak yang sudah lebih dari 5 tahun. Ini sebenarnya sudah beberapa kali, tapi mungkin kita ulang lagi dengan siapa sih anak di usia 5 tahun itu gitu yang menjadi persoalan ataupun yang sering banyak dipertanyakan Bun, bahwa ini sebenarnya belum diajarkan calistung di usia TK ataupun harus bisa membaca nanti untuk persiapan di SD. Saya tidak mau membahas untuk aturan-aturan seperti itu, tidak membahas, saya hanya membahas terkait dengan kemampuan anak saja di sini. Maksudnya seperti itu. Mungkin saya meminjam kalimat dengan kemampuan membaca yang mungkin lebih akrab untuk orang kita ataupun orang-orang di rumah, para ibu bunda di rumah. Itu. Kemudian anak di bawah usia 5 tahun mempunyai energi yang sangat besar. Ya kan? Kadang-kadang kita sudah capek, anaknya pun belum capek dalam melakukan aktivitas. Nah, karena keingintahuan yang memang sangat luar biasa, sehingga memang energinya sangat besar. Gak capek tole, bunda sudah capek mau tidur, anaknya belum mau tidur. Ini harus dipahami bahwa memang dia punya energi yang sangat besar. Sedangkan anak di usia 5 tahun juga mempunyai keinginan belajar itu tadi. Belajarnya sebenarnya keinginan dia yang sangat besar. Jangan itu berbahaya, tapi dia tidak tahu berbahayanya sejauh apa sih. Justru ketika ada kalimat jangan, ada kata jangan, justru dia ingin yang namanya melihat, mencoba. Semakin penasaran. Nah, makanya sekarang kita lagi rame nih tentang poster ya. Jangan tengok kanan. Otomatis kita saja sebagai orang dewasa malah tengok kanan, ya kan? Apalagi anak-anak. Jangan sentuh itu, otomatis disentuh. Ya kan, di depan di beberapa jalan saya lihat, oh iya ini lagi semarak. Sebenarnya kita juga diajarkan dengan hal seperti ini gitu loh. Jangan tengok kanan, malah kita penasaran tengok kanan kan akhirnya. Ini refleks otak kita seperti itu. Kemudian anak di usia 5 tahun juga dapat mempelajari satu bahasa sebagaimana secara utuh dan dapat belajar bahasa apapun yang diperkenalkan kepadanya. Kalau misalkan dia hidup di daerah di lingkungan pedesaan dengan bahasa yang santun, kita ajarkan dengan bahasa Jawa kromo inggil, akan dia besar pun dia akan bisa berbahasa seperti itu. Berbeda dengan anak yang kita latih sejak dini, kita menggunakan bahasa Indonesia secara utuh, pun dia akan bisa mempelajari bahasa itu dengan baik. Begitu juga dengan anak yang dari kecil kita ajarkan dengan bahasa Inggris. Sama, itu pun kita bisa menggunakan bahasa-bahasa itu. Nah, berarti kemampuan membaca pun sama, Bun. Jadi berbeda antara membaca dan juga mengeja. Kalau membaca adalah kegiatan otak, tapi mengeja itu bisa menjadi satu pelajaran karena melatih dari kita mempelajari tentang kaidah-kaidah huruf itu tadi. Jadi begitu, Bunda ya. Jadi membaca. Nah, sebenarnya kalau kita memang sudah tahu bahwa seorang anak kita adalah orang yang sangat bisa meniru apapun yang ada di depannya, sangat menjadi perekam melalui indranya, baik pendengar ataupun penglihatan ataupun perabaan, dan dia adalah seorang yang sangat punya antusias tinggi terhadap pengetahuan-pengetahuan baru. Kenapa di 5 tahun pertamanya ini kita tidak memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya untuk memberikan dia informasi-informasi yang memang itu menjadi haknya dia. Sehingga dalam menghabiskan waktu 5 tahun ini tidak hanya sekedar dia menghabiskan waktunya dengan rengean-rengean tangisan ataupun menghabiskan waktunya dalam box gitu ataupun box babynya. Tidak hanya itu, tapi kita memberikan satu kegiatan-kegiatan produktif yang mana itu bisa menjadi keintiman antara orang tua, ibu, dan juga anaknya. Dan kegiatan-kegiatan keintiman ini sendiri bisa diwujudkan dalam hal proses memulai mengenalkan dengan hal-hal yang baru seperti tadi. Melalui kartu bergambar kita mulai mengerjakan.
oh ini bunga. Dia melihat bahwa ini gambar bunga dan juga cara membacanya dengan secara tidak langsung, tanpa harus kita mengatakan bahwa ini adalah huruf B, huruf U, huruf N, G, A dan seperti itu. Tapi akan terbiasa anak-anak. Ketika kita jalan, kita lewat ada tulisan HP, dia akan melihat benda ini HP, ada tulisan bahwa ini HP. Karena ini sensoriknya, kita perlihatkan. Nanti saya akan menerangkan terkait dengan prinsip-prinsip mengajar. Ya, ini cukup menarik Bunda, tapi kita harus segera break sejenak. Tetap stay tune Mitra Pas, jangan pindah channel. Tetap di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Oke, Mitra Pas, Anda masih tetap ngepas. Ada saya Rifani dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kita masih mengupas ya tentang kapan anak belajar membaca, sehingga nanti tidak menuntut anak yang bukan-bukan. Tepatnya mulai kapan? Nah, ini yang kita bahas. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Tadi ternyata ada komunikasi seperti itu Bunda ya. Mohon dilanjutkan kembali, monggo Bunda. Iya. Bahwa memang ketika kita sudah paham tentang siapa anak kita yang usianya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun itu, berarti kita harus dengan memberikan lingkungan, menciptakan lingkungan yang sesuai dengan usianya, memberikan kenyamanan dan juga memberikan kesempatan. Berbeda dengan memberikan tekanan ya Bunda ya. Bahwa ada mitos bahwa ketika anak diajari hal-hal seperti itu menekan kepada anak. Maaf. Ya, ada kalimat yang semacam itu, mitos-mitos seperti itu. Jadi banyak. Jangan mengajarkan membaca sebelum usianya. Nah, kalimat membaca ini yang perlu diluruskan dulu. Membaca yang bagaimana? Jelas ketika anak itu belajar tentang materi yang sebagaimana lazimnya kita ketahui, mungkin memang tidak nyampe. Ya. Nah, jadi ketika kita memberikan kesempatan, bahasa saya bukan menekan tapi memberikan kesempatan, memberikan stimulasi, rangsangan kepada anak kita terkait dengan hal-hal baru, bunga, televisi dengan ada gambarnya, ada bertulisan dengan model tulisan di bawahnya dengan yang agak sedikit besar tulisannya, anak ini akan belajar fokus. Dia akan melihat dengan yang ada di depannya. Kita bisa memakai kartu-kartu permainan yang mungkin agak ukurannya agak sedikit besar gitu, karena memang kita belajar untuk sebenarnya bukan belajar dia harus bisa membaca, enggak, tapi belajar untuk anak-anak mau fokus terhadap sesuatu. Nah, pertama mungkin kita belajarnya ke situ. Kalau misalkan dia bisa membaca pada di usia dini, itu adalah bonus Mas Ari. Maksudnya seperti itu. Jadi memang bukan tidak mungkin ketika anak di usia dini bisa membaca, karena stimulus-stimulus yang dibangun tadi. Makanya dari sekarang sudah beredar banyak terkait dengan kartu-kartu huruf ya. Kartu huruf, kartu kosakata yang memang itu dibuat khusus untuk anak-anak bayi di bawah 5 tahun untuk diajarkan kepada dia di sela-sela waktu dia selama 5 tahun itu. Diperkenalkan. Dia akan mulai melihat. Dengan dia mulai fokus dengan penglihatannya, dengan lebih dekat, dengan intensitas, durasi dan juga frekuensi yang sangat pas untuk dirinya, kenapa tidak kesempatan itu ada sehingga anak-anak itu lebih jenius sejak dini. Nah gitu. Jadi bukan mitos ketika ya memang sudah ada mitos, tapi itu saya merasa itu tidak menjadi mitos ketika memang bisa dilakukan dengan ibu dengan bijaksana. Coba kita bayangkan, dalam waktu 5 tahun pertamanya, 2 tahun pertama atau 3 tahun pertamanya saja, kegiatan apa yang sudah kita berikan pada anak-anak kita? Apa hanya sekedar habis mandi terus kita ajak main di luar di tetangga sambil dibiarkan terus ibunya ngobrol kanan kiri saja tanpa ada hal-hal yang menjadikan dia lebih produktif? Nah, bagi saya, bagi kami yang sudah sering berkecimpung di dunia anak, waktu-waktu luang itu bisa menjadikan waktu keintiman antara ibu dan anak, sehingga kita selalu membangun ataupun membangun sinapsis-sinapsis yang ada di otak anak kita untuk menjadi penuh dengan pengetahuan-pengetahuan baru, sehingga pada saatnya nanti dia masuk di dunia belajar dalam makna sebenarnya ataupun dunia sekolah, dia benar-benar sudah siap karena kita sudah menyiapkan itu sejak dini. Kalau saja mendengar itu menjadi pelajaran sejak dini, sudah diajarkan kepada anak-anak dengan teori dengan indera pendengarannya, kenapa membaca juga tidak diajarkan sejak dini juga? Itu.
Baik. Sambil jalan Bunda ini ada pertanyaan menarik keserimpet coba saya. Oke, ketemu dari Ibu Analisti. Pertanyaannya panjang ini Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, oh ternyata Bunda Caca di Gembong, di sini tertulis Analisti soalnya. Pangapunten nggih Bunda Caca. Oke, dari umur 1,5 tahun putri saya sudah menempel poster gambar hewan-hewan Bunda. Nah, ada buah juga, gambar-gambar buah maksudnya mungkin ya, sayur dan lain-lain di dinding. Sampai hafal nama-nama dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Bunda. Kemudian bertambah usia, poster-posternya ini bertambah ke huruf dan angka Indonesia dan Arab Bunda. Tetapi semakin kesini kok mudah bosen ya Bunda ya. Sekarang menjelang umur keempat sukanya menggambar dan mewarnai. Apakah ini memang tahapannya wajar seperti itu atau bagaimana? Sedangkan untuk di TPQ, untuk kemampuannya membaca, saya merasa Ananda ini nggak secepat hafalan dan kemampuan untuk menghafalkan lagu-lagu yang ada seperti itu Bunda. Mohon saya kemudian mengikutinya tanpa memaksa dan apakah ini sudah tepat apa yang saya lakukan. Tapi kita jeda sejenak Bunda, tetap stay tune di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Untuk Bunda Caca mohon bersabar ya, tetap bergabung di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini, jangan pindah channel. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Terima kasih Anda tetap bergabung di program spesial yang bisa Anda simak setiap hari Selasa ya, dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Namanya adalah Buah Hatiku. Hasil kerjasama Radio Pas FM Pati bersama Rumah Steven Jatenggayang Chapter Pati. Dan pagi ini ada Bunda Hayati Ahmad dan Bunda Eka Mitra Pas akan memberikan pencerahan kita seputar sejak umur berapa sih anak ini diperbolehkan atau juga membaca seperti itu ya. Dan Bunda tadi ada yang sudah bergabung dari Bunda Caca. Tadi pertanyaannya sangat banyak ya Bunda ya, tentang step by step tentang umur 1,5 tahun sudah mulai nempel poster gambar hewan-hewan. Ada buah-buahan juga, ada sayur di dinding. Ini wajar seperti itu Bunda ya, ada keterkaitan seperti itu. Mohon pencerahannya Bunda, monggo. Selamat pagi Bunda Caca. Sudah tepat sebetulnya. Sejak awal anaknya sudah memiliki ketertarikan yang luar biasa ya Bun. Ketertarikan untuk menempel poster itu bagus. Kemudian poster gambar, kemudian poster hewan-hewan, poster biasanya juga banyak anak laki-laki yang menempel poster kendaraan, kemudian ada poster rumah, kemudian ada poster bunga-bunga. Karena memang fasilitas yang tersedia sekarang itu memang sungguh luar biasa lengkapnya dibandingkan kita sejak zaman dulu ya Bun. Tidak ada gambar-gambar poster, tidak ada, bahkan adanya di gambar aja nggak berwarna gitu ya. Yang sekarang itu kan sudah lengkap. Ketika anak sudah begitu, alhamdulillah luar biasa. Nah, tapi ternyata lama-kelamaan bosan gitu ya. Kita kan sudah catat tadi gitu. Tapi anak saya lama-kelamaan bosan gitu. Pada usia 4 tahun sudah bosan dengan itu. Maksudnya bosan bukan tidak mau belajar kembali. Bosan wajar karena memang yang dia hadapi mungkin gambar itu. Kembali ke kamar atau ke kamar belajar itu lagi gitu ya. Bahkan sebetulnya menghilangkan kebosanannya itu adalah diganti tekniknya, diganti metodenya yang lebih mengasikkan. Kemudian biasanya kan satu poster itu isinya banyak sekali ya Bunda. Ada kalau misalnya hewan, ada harimau, ular, burung dan sebagainya. Nah, bagaimana ketika Bunda Caca itu menangkap responnya si kecil itu seperti bosan, posternya guntinglah Bunda. Poster digunting iya, ya? posternya digunting per masing-masing gambar. Kemudian Bunda bermain dengan putranya, pisahkan antara keterangan namanya dengan jenis Gambarnya. hewannya, dengan gambarnya atau bunganya atau apanya gitu ya. Kemudian dipasang di berseberangan, di kanan dengan kiri, misalnya tembok sebelah kanan dengan dinding sebelah kiri gitu ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada tulisannya, di sebelah sini ada bundanya dengan anaknya yang membawa gambarnya misalnya. Atau nah, kemudian bagaimana cara mengajarkan anaknya dipegangi gambarnya, misalnya sekedar contoh aja gitu ya.
Jadi interaksinya diganti, tidak cuma melihat tapi sudah mempraktekkan bahwa menjodohkan gitu ya Bun, menjodohkan misalnya. Oh, kata bundanya membaca, ini kata harimau, Adek. Coba cari hewan harimau yang mana? Tolong pasangkan, betul apa enggak? Nah, itu kan sudah pola yang berbeda misalnya. Kemudian kalau memang itu sudah misalnya kok masih bosan lagi, tambah ininya kosakata baru, kemudian gambar-gambar baru, kemudian anaknya juga mulai menyusun, ya Bun, menyusun tadi kata. Misalnya ada harimau, kan ada. Nah, itu juga bisa hurufnya yang digunting-gunting. Tapi ada juga yang tidak tergunting. Jadi anaknya hanya mencontoh, menempelkan sesuai dengan apa yang ada di atas. Kemudian huruf H, H yang mana tempelkan, sesuai apa enggak gitu. Jadi harus ada kombinasi belajar, kombinasi bermain dalam pembelajaran, tidak hanya belajar sekedar membaca kemudian diterangkan ini harimau, tulisannya HARIMAU misalnya gitu. Jadi Bunda sudah harus tertantang ini, Bunda Caca tertantang untuk lebih kreatif kembali gitu. Dan bosan itu wajar ya Bun. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menghadirkan video yang tidak kalah pentingnya ya Bun. Menghadirkan video untuk cerita-cerita sekarang kan banyak sekali ya animasi yang dongeng gitu yang berbentuk itu. Nah, itu nanti ternyata harimau begini dan sebagainya gitu. Itu mulai dihadirkan karena memang sudah mengalami kebosanan yang tadi dalam satu ruangan, kemudian yang monoton, kemudian kayak gitu. Nah, sebetulnya itu wajar. Tadi Bunda Caca pertanyaannya apakah itu wajar gitu? Wajar sekali Bunda, apalagi anak itu sudah bertambah akalnya ya Bun, bertambah akalnya, kemudian usianya, pengalamannya juga bertambah, penasarannya juga bertambah, maka tantangan bagi orang tua adalah itu tadi, semakin belajar semakin kreatif untuk mengembangkan pola-pola belajar pada putranya, mengajar atau memberikan edukasi knowledge ya Bun, yang memang putranya ini sudah alhamdulillah bagus gitu. Oke, gamblang Bunda ya. Dan kita untuk ada mitra pas ingin bergabung, ya silakan bisa SMS ataupun masuk melalui WhatsApp di 085277999101, juga fanspage ada di @paspati dan grup ada di Paspasi FM Spasi Pati. Tadi yang menarik tentang lebih suka untuk menghafal lagu-lagu gimana Bunda ini setelah TPG ini? Anak-anak lebih suka menghafal lagu-lagu karena kecepatan hafalannya ini. Ini Bunda, kalau kita tidak usah ke anak ya Bun, kalau kita mendengarkan lagu, kita bawaannya ketika lagi marah itu hatinya bagaimana? Happy enggak? Karena gitu. Senang ini Bunda ya. Karena itu berasalnya dari hati ya. Karena senang. Karena senang membawa kita hormon serotonin kita juga akan keluar kan, kebahagiaan itu akan muncul gitu. Jadi tidak merasa ada beban ibaratnya gitu. Jadi karena ada nuansa-nuansa bahagia gitu. Begitu juga dengan kita caranya kita memberikan knowledge ke anak itu dengan membawakan nuansa seni lagu-lagu. Kemudian yang dapat diterima betul banget, karena di sekolah-sekolah juga banyak yang menghafal kosakata bahasa Inggris itu dengan lagu akan lebih gampang masuk ke anak. Bahasa Arab lebih gampang masuk ke anak. Untuk bahasa Arab kursi, meja dan sebagainya itu akan lebih masuk ke anak, memang karena lagu itu berkaitan dengan seni bahagia mungkin gitu. Jadi karena mungkin ini Bu Caca putranya belum sekolah gitu ya, belum ke formal gitu. Mungkin Bunda Caca itu lebih searching untuk lagu-lagu. Namanya parodi. Ya, namanya parodi ya. Jadi kita bisa misalkan kok anak saya lebih seolah-olah mendiskreditkan kalau belajar TPG agak bosan, tapi kalau belajar lagu-lagu ataupun yang lain kok cepat mudah menghafalkan. Jadi saya ambil kesimpulannya seperti itu. Maaf ya Bunda ya. Jadi seperti itu. Bisa jadi memang kita juga butuh yang namanya teknik mengajar, itu pun harus diterapkan juga di metode ketika dia belajar mengaji Bun. Misalkan dia belajar suro-suro, belajar tentang menghafalkan yang memang materi-materi TPG itu dengan dibuat lagu atau misalkan menggunakan musik ritmis deh gitu kan bisa ya. Atau kita bisa menggunakan parodi, yakni membahasakan ataupun merakit bahasa-bahasa yang dipelajari anak-anak itu ataupun materi-materi itu dengan lagu-lagu yang sudah ada
Nah, kan gitu ya. Itu kan bisa menjadi dia sudah kenal, melodinya dia sudah kenal. Sambil nanti anak-anak diajak juga dengan berdendang ria dengan musik ritmis buatan sendiri. Nah, itu kan juga tidak harus menunggu kelas 1 deh untuk seperti itu. Ibunda juga bisa. Nah, itu sebenarnya lebih ke teknik ya, lebih ke metode bagaimana kita bisa membuat anak kita enggak cepat bosan. Kalau misalkan bosan lumrah, kita saja dengan yang kegiatan yang setiap hari seperti ini, bosan kan? Pasti bosannya. Orang melihat asik ya bunda seperti itu, asik ya enggak, tapi sebenarnya juga ada rasa malas, ada rasa bosan juga. Tapi bagaimana kita bisa menghandle semua itu, apalagi kita yang sudah dewasa. Nah, ini sebenarnya itu tadi yang untuk Bunda Caca. Saya ingin sampaikan sedikit terkait dengan misalkan kita mengajar kepada anak agar tidak hal-hal negatif ataupun yang sesuai dengan target lah, sesuai dengan maksud sesuai dengan bisa lebih mudah untuk berhasilnya gitu. Apalagi di usia anak yang yaitu tadi golden age itu tadi. Jadi ada yang harus kita pahami bahwa pola mengajar anak ini sudah ada materinya, tapi sebenarnya pola mengajar aja yang harus kita pahami. Berarti yang belajar memang kita sebagai orang tua. Jadi kalau misalkan tadi ada pertanyaan misalkan kapan harus dimulai? Sedini mungkin. Belajar apapun itu sedini mungkin. Belajar mulailah pada di usia sedini mungkin. Kapan itu? Kalau misalkan sudah ada kesempatan, ngapain tidak? Tidak ada mulai dari di usia 1 tahun, 2 tahun, tidak ada. Toh dari lahir dia sudah langsung mendengarkan suara dari ayahnya untuk ketika dia mendengar azan, berarti dia sudah mulai mendengarkan, belajar mendengar. Kenapa harus ditunda? Sedini mungkin. Sebagai rutinitas yang bagus ya. Kemudian ketika mulai membelajarkan itu kepada anak Bunda Caca ataupun yang lain yang ada di rumah, misalkan dia sudah seperti teori yang sudah digamblangkan tadi oleh Bunda Eka, lakukan itu dengan ceria. Lakukan dengan ceria di setiap waktu. Jangan ada rasa beban ataupun menuntut anak itu untuk fokus. Yang namanya belajar bukan berarti dia harus bersedeku di atas meja, mau terus melihat anak kita seolah-olah dia acting untuk serius. Itu bukan. Justru kalau seperti itu bisa jadi anak kita itu tertekan. Dan ceria itu bukan cuma anaknya ya Bun, orang tuanya. Orang tuanya juga harus ceria ya. Jadi bukan dalam waktu sempit-sempit gitu ya Bun. Betul, iya. Jadi kalau anak-anak serius dia fokus ataupun kita ada sedikit pemaksaan untuk dia mau tenang gitu, itu jangan-jangan memang anak itu tidak merasa happy karena ada rasa takut di sana. Jadi ceria itu ya dibuat sealami mungkin antara orang tua dan juga anak. Kemudian Bunda dalam mengajar anak itu selain kita ceria dan juga selalu bergembira, ini yang harus diketahui bahwa harus berhenti sebelum anak itu minta berhenti. Jeda gitu ya. Ya, harus berhenti. Kalian sudah cukup deh. Sudah berhenti. Jangan sampai anaknya moh gitu. Jadi berhentilah sebelum anak itu minta. Untuk seolah-olah nanti dia akan lagi Bun, seolah-olah yaudah nanti lagi. Nah, besok lagi. Kita berhenti dulu. Ya sudahlah, sudah ya istirahat dulu, makan dulu, lagi Bun. Sudah nanti biar besok dia merasa kepingin lagi gitu kan. Kemudian seperti tadi tunjukkan bahan pelajarannya dengan cepat. Jadi intensitas itu juga perlu kecepatan. Diganti. Format di kamar itu ada hiasan-hiasan seperti itu. Ambil, ganti lagi, nanti ambil lagi. Dan mungkin dengan waktu yang kita kasih waktu 1 minggu terus diganti. Seolah-olah anak kan kemarin belum sampai apa ya? Oh iya, nah ini ada penasarannya. Dia sebenarnya tuh kenapa sampai bosan? Karena terlalu lama dengan hiasan itu. Coba kita kalau jalan-jalan di kelas-kelas di TK gitu ya, kelas-kelas TK ataupun kelas-kelas kecil, pasti hiasan-hiasan di dinding itu selalu berubah sesuai dengan tema. Kenapa? Karena membuat anak itu ketika masuk kelas tidak monoton. Karena hiasan dinding itu selalu berubah. Nah, sebenarnya ini kantor ini misalkan, loh kemarin nggak seperti ini rasanya berbeda biru kan ya. Oh ya, karena ini akan memberikan efek kita selalu kepingin ada energi yang masuk kepada kita, asik ya dengan suasana yang baru. Sebenarnya sama aja, ruangannya sama, berapa petak aja, tapi karena dengan hiasan baru itu sehingga energi kita juga selalu baru gitu Bunda. Kemudian yang menjadi penting adalah ingat hukum anti gagal. Jadi ada hukum anti gagal perlu dicatat ini mungkin ya. Hukum anti gagal itu adalah
Jika suasana hati Anda dan suasana hati anak Anda sedang tidak baik, berhenti. Pasti ketika dilanjutkan, Anda pasti melakukan sesuatu yang tidak Salah. baik dan Kesalahan. Nah ini, jadi tidak ada pemaksaan di antara dua belah pihak. Ketika sedang marah, jangan mengajar kepada anak. Dan ketika anaknya sedang tidak moody, sedang tidak bagus, ini moodnya juga jangan diajari. Itu hukum anti gagal yang harus diketahui semua ibu gitu ya, ataupun kita sebagai orang tua. Jadi ingat selalu hukum anti gagal itu tadi. Jangan dipaksa, oh ini sudah jamnya, tapi keadaan ibu masih belum mandi lah, belum siap lah. Nanti juga tidak akan ngefek kepada anak ketika belajar saat itu. Nah, dan harus selain itu juga ketika kita mengajar kepada anak, itu yang harus diingat adalah terkait dengan frekuensi, intensitas dan juga durasi. Ini kalau misalkan sudah mulai seperti tadi ya, seperti Bunda Caca, harus ada agenda Bunda. Jadi dalam 5 tahun pertama itu mulai dari anak 1 tahun, 2, 3, 4, 5, itu kita harus ada jam-jam khusus untuk untuk kita memberikan asupan nutrisi otak kepada anak kita. Di jam-jam berapa sih ketika anak kita sudah tidak tidur, misalkan tidak ngantuk, untuk memberikan masukan-masukan materi terkait dengan oh ini cukup anak kita di usia 1 tahun mungkin belajar terkait gambar. Anak kita sudah usia 2 tahun belajar dengan menggabungkan gambar satu dengan yang lain dengan bercerita. Nah, ketika frekuensinya itu ada, selalu kontinuitasnya, intensitas kecepatannya kita selalu melihat kualitas itu dan durasi yang tidak terlalu lama, masa enggak ada hasil gitu. Nah, itu untuk tips ataupun cara kita bisa memberikan masukan kepada informasi-informasi sehingga anak kita tidak mudah bosan ataupun anak kita akan selalu penasaran dengan hal-hal yang baru yang selalu kita ciptakan. Gitu. Oke, kita break sejenak Mitra Pas, jangan pindah channel, tetap bergabung bersama saya Rifanili. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Oke Bunda, kita masuk di sesi terakhir. Sebelum kita closing mungkin ada beberapa penekanan penting pagi ini yang ingin Anda tekankan. Monggo. Terima kasih bahwa sebenarnya program membaca itu tidak hanya terletak pada bangku-bangku sekolah, bangku-bangku resmi. Kegiatan membaca adalah kegiatan otak, sebagaimana fungsi otak kita bisa mendengar, membaca juga sama. Nah, anak-anak pada saatnya nanti kami juga berharap bahwa anak-anak kecil harus belajar membaca di rumah sebagaimana dia belajar mendengarkan di rumah. Jadi tidak harus menunggu dia belajar membaca di bangku-bangku resmi di sekolah-sekolah ataupun di ruangan-ruangan tertentu. Jadi di rumah pun mereka dengan bisa melakukan proses membaca ataupun memahami pembelajaran belajar membaca itu dari orang tua ataupun ibu yang ia kenal sejak lahir. Nah, pada saatnya nanti bahwa yang harus diketahui adalah pertumbuhan dan perkembangan otak adalah suatu proses yang dinamis dan terus berkembang. Hal ini senada harus dilakukan atas dasar 3 hal, yakni frekuensi, intensitas, dan juga durasinya. Ketika 3 hal ini selalu kita lakukan dalam memberikan kegiatan kepada anak-anak kita, tidak hal yang mustahil itu akan bisa terlaksana ataupun bisa tercapai dengan waktu yang sangat cepat. Apalagi di usia golden age itu adalah kesempatan emas untuk kita memberikan informasi-informasi, ilmu baru ataupun pengetahuan baru pada anak kita untuk menyiapkan diri baik mental ataupun sikap sosial dia, sehingga pada saatnya dia usia menginjak 5 tahun keduanya sudah siap secara fisik, mental ataupun psikologisnya untuk masuk di dunia sekolah yang dengan anak yang sebenarnya, sehingga dia tetap bisa bergaul, belajar dengan teman-teman seusianya. Baik, kita harus segera closing. Bunda, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Bunda Eka mau nambah lagi, silakan. Oh, iya. Ini jadi saya agak melawan gitu. Agak membayangkan kemarin juga ada peristiwa tentang membaca. Jadi satu kelas ada yang masih belum bisa membaca di antara 30 anak gitu. Jadi saya kebayang gitu. Jadi sebetulnya ya para bunda, ayo kita bersama-sama untuk meningkatkan rasa percaya diri anak sebetulnya, karena dengan betul. Ya dengan kita
kita benar-benar membersamai, kemudian kita mengetahui betul bagaimana cara mempelajari anak dalam membaca, kemudian teknik yang sesuai dengan anak-anak kita, dibawakan dengan keceriaan tadi ya Bunda, maka rasa percaya diri anak itu yang paling penting sebetulnya dibandingkan dengan kecepatan membaca, tapi percaya dirinya berkurang karena merasa tidak mampu gitu. Ketika membaca itu akan meningkatkan kepercayaan diri, maka anak-anak tentunya akan menjadi anak yang bertambah kecerdasannya, kemudian akan bertambah luas pengetahuannya, juga akan banyak idenya ya Bun, banyak idenya. Jadi ketika itu kita akan berhasil bahwa membaca adalah hal yang sangat menyenangkan, dan itu insya Allah akan bisa kita lakukan ketika kita juga melakukannya dengan sepenuh hati, dengan kegembiraan juga. Seorang ibu juga harus bergembira ketika mengiringi anaknya untuk belajar gitu Bunda. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bunda sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat untuk Mitra Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, untuk Anda yang pagi ini sudah bergabung, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.